Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di pelajaran tematik. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menerima materi hari ini. Kita lanjutkan materi kita di muatan bahasa Indonesia tentang unsur-unsur iklan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri iklan, ya, yaitu kata-katanya menarik, kemudian kata-katanya juga bersifat persuasif atau mengajak, ya. Kemudian bisa diberi rima. Untuk rima ini pengertiannya adalah rima adalah pengulangan bunyi atau pengulangan tulisan, ya. Misalkan dalam sebuah iklan ada kata-kata yang diulang, misalkan ayo, ayonya diulang 3 kali, maka itulah yang disebut dengan rima. Dan jika tidak ada kata-kata yang diulang di dalam iklan tersebut, maka tidak ada rimanya, ya. Jadi rima adalah pengulangan bunyi atau tulisan. Sekarang kita lanjutkan di unsur-unsur iklan. Beberapa unsur dalam membuat iklan yang efektif. Yang pertama, headline atau judul iklan dibuat dengan kata-kata yang pendek dan sering berupa slogan. Selanjutnya, subjudul atau gambaran garis besar produk, ya, misalkan dalam sebuah iklan, subjudul ini merupakan deskripsi dari judul, ya, atau penjelasan dari judul. Kemudian isi iklan biasanya dicetak menggunakan huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kemudian visual yang menarik bisa menggunakan foto atau gambar, namun tidak wajib, karena ada beberapa iklan yang tidak terdapat gambar, hanya berupa kata-kata saja. Selanjutnya, nama atau alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan, ya. Jadi ada identitas dari pembuat iklan. Misalkan iklan orang yang menawarkan produk, maka harus ada identitas siapa yang menjualnya, ya. Atau begitu juga dengan iklan layanan masyarakat, maka harus ada identitas, ini dari mana yang membuatnya. Contoh, ya, dalam iklan kita ini kita melihat unsurnya satu persatu. Yang pertama, headline. Headline-nya atau judul iklannya adalah sarapan sehat, ya. Judul iklannya adalah sarapan sehat. Kemudian subjudulnya adalah sebelum jam 9. Kita lihat di sini subjudulnya menjelaskan judulnya, ya. Jadi sarapan sehat. Kapan sarapan sehat? Sebelum jam 9, ya. Jadi melengkapi dari judul. Kemudian isi iklan. Isi iklannya adalah makanan dan minum yang aman dan bergizi dan seterusnya. Jadi ini termasuk isi iklan, ya, dibuat atau dicetak lebih kecil daripada judul. Kemudian visual, ya, menggunakan gambar, yaitu gambar makanan dan lain sebagainya. Kemudian nama, ya, atau identitas pembuat iklan
yaitu iklan ini dibuat oleh linisehat.com ya. Jadi ada identitas pembuat iklan. Dalam iklan ini lengkap unsur-unsurnya, mulai dari headline atau judul iklan sampai ke identitas pembuat iklan. Kita masih melanjutkan materi kita di muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat iklan media cetak. Ya, membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan yang baik, yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Ya, karena dalam iklan kata-katanya terbatas atau halamannya terbatas, maka kata-katanya singkat dan jelas. Intinya maksud iklan harus tercantum. Ya, tidak perlu banyak kata-kata. Yang jelas maksud iklan, tujuannya iklan tersebut sudah termasuk dalam iklannya. Misalkan menjual suatu produk, maka jelaskan produknya apa, mungkin namanya apa, kegunaannya ini, ya. Tidak perlu banyak kata-kata. Kemudian memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Ya. Jadi tujuannya atau siapa yang ingin dituju iklan ini harus jelas. Misalkan layanan masyarakat, tentang himbauan untuk menggunakan masker, pentingnya menggunakan masker, ya. Itu kan jelas untuk masyarakat. Ya. Jadi harus jelas, harus ada target orangnya. Kemudian menggunakan kalimat utama yang menarik perhatian konsumen. Kemudian langkah-langkah membuat iklan. Langkah-langkah yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Ya. Buat tata letak yang sederhana. Karena iklan ini terbatas halamannya, maka menggunakan peletakannya sederhana, yang mungkin tulisannya tidak terlalu banyak, kemudian tidak penuh gambar juga. Intinya satu halaman iklan itu tidak penuh dengan tulisan atau gambar, misalkan dari ujung halaman sampai ke ujung. Ya, cukup sederhana saja. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif jika menggunakan gambar. Kemudian buatlah isi iklan yang singkat dan jelas tapi dapat menarik perhatian serta tidak menyinggung masyarakat tertentu. Jadi dalam iklan dibuat secara singkat namun jelas dan juga tidak menyinggung golongan tertentu atau masyarakat tertentu. Ya. Jadi isi dalam iklan misalkan layanan masyarakat, maka bisa berupa himbauan atau ajakan. Ya, tidak berupa singgungan kepada orang-orang tertentu. Selanjutnya, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat. Ya. Jadi iklan ini bahasanya mudah dimengerti. Ya, jadi orang tidak bertanya-tanya apa maksud dari iklan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, di muatan PPKN, itu manfaat kerjasama dalam keragaman. Di pertemuan lalu kita sudah belajar tentang keragaman, ya, interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan seterusnya. Sekarang kita belajar tentang manfaat kerjasama dalam keragaman. Salah satu contoh kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Ya, misalkan suatu sekolah atau suatu kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok, ya, maka siswanya harus bekerja sama dalam kelompoknya. Apa manfaatnya kerja kelompok? Ya, manfaat yang pertama, pemersatu budaya yang
beragam. Jadi dalam kelompok tersebut tentu memiliki perbedaan-perbedaan. Mungkin bisa dari sukunya, ya, dari budayanya, dari kebiasaan di rumah masing-masing. Jadinya memiliki keberagaman, ya, mulai dari suku dan lain sebagainya. Nah, karena di dalam satu kelompok tersebut, maka kita tidak lagi mengutamakan perbedaan tersebut, melainkan seseorang yang membentuk kelompok harus bersatu, ya. Jadi manfaatnya adalah pemersatu budaya yang beragam. Kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat, ya, karena masing-masing anggota kelompok memiliki tugas masing-masing, maka setiap kerjaan dibagi dan hasilnya akan lebih mudah dan cepat selesai. Kemudian yang terakhir, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Ya, misalkan ada kekurangan dari salah satu anggotanya, maka anggota yang lain, teman yang lain bisa memberikan tanggapan atau memberikan masukan. Ya, misalkan ada kesalahan dari temannya bisa memberikan masukan. Ya, jadi dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Selanjutnya untuk penugasan hari ini, yaitu di muatan bahasa Indonesia. Tugasnya, buatlah sebuah iklan di buku tulis kalian berdasarkan unsur-unsur yang harus ada di sebuah iklan. Jadi kalian tadi sudah belajar tentang unsur-unsur iklan, mulai dari headline atau judul iklan sampai ke identitas, ya. Jadi tugasnya membuat iklan yang berisikan unsur-unsur iklan. Boleh tidak menggunakan gambar, ya, karena gambar tidak wajib, hanya berupa kata-kata yang menarik, ya. Temanya pun bebas. Boleh iklan yang berisi tentang produk yang ingin ditawarkan ke masyarakat, atau iklan layanan masyarakat yang berupa himbauan atau ajakan kepada masyarakat. Misalkan mengajak masyarakat untuk berolahraga, misalkan bersepeda dan lain sebagainya, ya. Bisa berupa produk atau ajakan. Ya, itu saja. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam pengerjaan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kita hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.